Bismillah. Alhamdulillah afuwan al-ghafurur raufus syakur alladhi wafaqa man arada hidayatahu li mahasinil umuri wa makasibil ujur fa'amilu fi hayatihim a'malan salihatan yarjuna biha tijaratan lan tabur ashhadu an la ilaha illallah biyadihi mawaqitul a'mali wa maqadirul umur wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila kulli 'amalin mabrur Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت صدق الله وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين sidang Jumat Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ba'da hamdalah dan salawat khatib berwasiat, mari kita bersama-sama meneguhkan iman dan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Semoga ketakwaan yang sedang kita perjuangkan Allah berikan pertolongan kepada kita semua sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan taqwa majmu'ul ilmu wal amal wal istiqamah. Taqwa itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, berkumpulnya ilmu. Dipastikan kita sebagai umat Islam, mukminin wal mukminat, dipastikan kita menjadi orang yang berilmu. Dengan kita hadir di majlis-majlis ilmu, kita belajar dengan guru-guru yang mulia, sampai pada akhirnya kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita raih. Ilmu wal amal, tentunya dengan amal-amal yang kita lakukan diiringi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hari Jumat ini kita sama-sama hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat. Maka penting di dalam ibadah yang kita lakukan atau kita beramal yang sebelumnya kita didasari dengan ilmu. Setelah berilmu wal amal wal istiqamah, kita perlu menguatkan diri kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah menjadi tujuan yang utama. Dalam keadaan senang kita ingat Allah, apalagi dalam keadaan susah kita lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terhormat, maka ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hadid surah ke-57 ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum
wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang demikian itu kami tetapkan agar kami tidak bersedih hati, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini selaras dengan perjalanan kehidupan kita di zaman ini. Rasanya kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak terlepas daripada ucapan dan tindak tanduk kehidupan kita. Maka baginda Nabi menegaskan dalam sabdanya, siapa orang yang beriman kepada Allah dan yakin percaya dengan balasan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Kita ngomong, kita berbicara yang baik atau kita diam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Hadirin yang terhormat, dalam kehidupan ada sesuatu yang menjadi target dalam kehidupan kita. Ada yang kita raih dan ada yang gagal. Maka ayat ini menegaskan kepada kita semua sekaligus mengingatkan kita semua. Yang demikian itu agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Rencana-rencana besar sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, tetapi kegagalan kita meraihnya. Begitu juga dengan persiapan sepenuh hati, persiapan dengan sesiap-siapnya, kita bisa mendapatkan apa yang menjadi harapan kita. Maka ayat ini mengingatkan, ketika sesuatu tidak berkesesuaian dengan harapan kita, jangan bersedih hati. Karena Allah Maha memiliki rahasia di balik rahasia. Hari ini kita diuji dengan diri kita, dengan usaha kita, dengan keluarga, anak dan istri kita. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap, kita berdoa, kita berusaha, tapi semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ayat ini, maka kita akan mudah mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika hari ini menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan, ingat, kita jangan membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang-orang yang membanggakan diri dan orang-orang yang sombong. Maka dua sifat ini, agar kita bisa menghindarkan diri dari dua sifat ini, karena ini akan menjadikan kita menjadi manusia yang celaka di dunia wal akhirah. Dari surah Al-Hadid ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau kita cinta, jangan berlebihan. Benci pun jangan berlebihan. Kenapa? Hari ini kita boleh jadi suka, cinta dan lain sebagainya, tapi di lain hari barangkali bisa mengecewakan kita. Nah, ini yang seringkali menghinggami pada diri kita semua. Maka pastikan segala sesuatu di dunia ini kita memandangnya secara proporsional, secara berimbang, jangan berlebihan. Senang, jangan berlebihan. Begitu juga membenci, jangan berlebihan. Ini berlaku di dalam keluarga kita. Kita mencintai istri dan anak kita pun jangan berlebihan. Karena ingat, dalam perjalanan hidup kita, Allah pasti akan uji kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pantas Allah menegaskan dalam sabdanya agar kita menjaga lisan kita. Bukankah para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, perhatikan orang-orang yang selamat dalam hidupnya sampai wafatnya, yang kita ingat adalah kebaikan-kebaikan, karena beliau-beliau sudah bisa atau pandai menjaga lisannya dan lebih baik diam kalau tidak ada ucapan yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini tentunya perlu kesungguhan dalam diri kita supaya diri kita selamat di dunia wal akhirah. Karena setiap waktu kita memperhatikan bagaimana keluarga kita, tetangga, sahabat kita yang sudah mendahului kita,
saat mereka disolatkan jenazahnya di penghujung atau selesai dari solat, biasanya sang imam akan menyampaikan kalamnya, ucapannya, "Ishhadu bil ahlil khair." Apakah almarhum ini orang baik? Apakah jenazah yang ada di hadapan kita orang baik? Dan ini menjadi pengingat bagi kita semua. Kita kepingin kalau seorang imam menyolati kita, menyolati saudara-saudari kita, kita dikatakan menjadi min ahlil khair, menjadi kelompok orang-orang yang baik. Jangan sampai sebaliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya banyak sekali pelajaran dalam kehidupan yang nyata yang kita lalui dari hari ke hari. Ada orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dari kewafatan saudara-saudari kita. Setelah itu dia menghujamkan diri, mengazamkan dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika saat ini kita menjadi orang istiqamah, orang yang baik, ingat ujian akan terus berlanjut, maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat, innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar adalah orang yang salat. Orang yang salat dipastikan dirinya akan sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita saat ini kita dalam keadaan senang, bersyukur kepada Allah. Kalau kita dalam keadaan menderita, bersabar kepada Allah. Karena ini adalah kunci yang terbaik di dalam menyikapi kehidupan kita, supaya kita tidak jauh dengan Allah dan tidak dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Diri kita senantiasa bersikap dalam kehidupan yang kita lalui dengan sikap yang terbaik. Membenci jangan berlebihan, senang pun jangan berlebihan. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim hamidan wa musalliyan wa musalliman amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang terhormat, di khutbah yang kedua ini kita bermunajat kepada Allah agar senantiasa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah yang kita tunaikan diterima oleh Allah, serta kehidupan kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah kita meneguhkan diri istiqamah, terutama di dalam ibadah salat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat itu menjadi tiang agama. As-salatu imaduddin, as-salatu miftahu min kulli khair. Salat itu menjadi kunci pembuka seluruh kebaikan-kebaikan fid dunya wal akhirah. Kalau hari ini kita belum menemukan kebaikan keberkahan dalam hidup, boleh jadi kita belum bisa salat dengan baik dan benar. Maka tidak ada kata terlambat selagi nyawa masih ada di kandung badan kita. Kajian-kajian yang disampaikan oleh guru-guru kita, majlis-majlis ilmu bertebaran di muka bumi ini, hadir. Kita rembuk nikmatnya bermajlis ilmu. Di antaranya kita mempelajari bagaimana tata cara solat yang baik dan benar, karena solat dipastikan akan menjadi kunci pembuka seluruh kebaikan-kebaikan. Barangkali kita usaha belum berkembang, keluarga tidak penuh keberkahan, anak semakin hari menjadi ujian yang sangat-sangat berat. Mari kita mulai dari ibadah solat kita, karena solat dipastikan akan menjadi satu pintu kebaikan-kebaikan
yang dimana pintu-pintu kebaikan akan terbuka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوخ المختلفة والشدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.